Live Talk. Irama Live Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Irama FM Purworejo. Pagi hari ini hadir saya Aji Atamimi, bakal jadi teman baik pendengar Irama selama 1 jam full ke depan. Dan tentunya dengan tamu-tamu spesial yang pagi hari ini hadir di Irama Live Talk. Dan selamat pagi untuk yang masih beraktivitas, selamat pagi yang masih disibukkan dengan kegiatan kantor. Boleh gabung di acara Irama Live Talk pagi ini. Dan silakan untuk bisa bergabung di 0813-9269-6815. Sekali lagi di 0813-9269-6815. Pokok bahasan apa yang akan kita bahas pagi hari ini, kita spill dulu untuk narasumber-narasumber kita pada pagi hari ini. Untuk pendengar Irama juga yang live mungkin hari ini, karena spesial dari teman-teman Kominfo memfasilitasi acara kita live di YouTube Pemkab, Mas Panji. Oke, baik. Terima kasih Mas Panji, Mas Dwiki dan teman-teman Kominfo Kabupaten Purworejo yang sudah memfasilitasi. Dan pagi ini Aji kehadiran tamu yang spesial dari bagian perekonomian Seda Kabupaten Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggit. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Aji. Oke, sehat Mas Anggit. Ketemu kembali, alhamdulillah sehat dong. Alhamdulillah. Tetap harus sehat Mas Anggit, sesibuk apapun juga kesehatan untuk nomor 1 dan semoga dilancarkan semuanya Mas Anggit. Amin, amin. Selama sejam ke depan kita akan ngobrol tentang bea cukai dan tentang cukai, tentang DBHCHT, pokoknya all about cukai. Dan dua narasumber Aji pada pagi hari ini ada Pak Cahyo, pelaksana pemeriksa BCM Bea Cukai Magelang. Assalamualaikum Mas Cahyo. Oke. Sehat Mas Cahyo? Alhamdulillah sehat Mas Aji. Oke, baik. Dan untuk yang kedua adalah kasih keputusan internal Bea Cukai Magelang, ada Pak Haryanto. Assalamualaikum Mas Har. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga sehat Mas Har? Alhamdulillah, agak jet lag dikit Pak. Dari Magelang sampai Purworejo jet lag ya? Dari Solo Pak. Oh Solo. Baik, tiga narasumber ini akan menemani kita pada pagi hari ini selama sejam ke depan dan akan bicara banyak tentang DBHCHT, dana bagi hasil cukai tembakau yang ada di Kabupaten Purworejo. Mungkin untuk yang pertama Mas Anggit bisa menjelaskan tentang Pak Anggit ya, Pak Anggit di Seda Kabupaten Purworejo, khususnya di BHCHT Sekretariat itu sebagai apa? Silakan Pak Anggit. Baik, terima kasih Mas Aji. Assalamualaikum Pak Haryanto, Pak Cahyo juga ketemu pagi hari ini pendengar Irama FM Purworejo. Jadi Mas Aji, tugas kami utamanya di perekonomian itu adalah terkait dengan fasilitasi untuk teman-teman perangkat daerah yang melaksanakan tugas mengalokasikan kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Purworejo. Jadi fasilitasi ini ya mulai dari proses penyusunan perencanaan program kegiatan sesuai peraturan Menteri Keuangan 72/2024. Kemudian berikutnya melangkah pada proses penganggaran, ada proses DES dengan Biro ISDA di provinsi, kemudian dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Teknis terkait untuk kegiatan. Kemudian setelah nanti kegiatan-kegiatan dilaksanakan, dialokasikan anggarannya, kami juga bertugas untuk melakukan monitoring, evaluasi sampai dengan nanti di akhir setelah kegiatan program ini terlaksana ada kegiatan rekonsiliasi dengan kementerian. Jadi itu Mas Haji. Termasuk komunikasi dengan rekan-rekan di legislatif di DPRD juga kami lakukan untuk kegiatan-kegiatan yang didanai dari DBHCHT. Dan di sekretariat ini kami tidak sendiri Mas Haji. Jadi ada perangkat daerah yang juga terlibat di dalam sekretariat DBHCHT dari unsur perencanaan Baperida, kemudian dari unsur anggaran itu ada BPKPAD. Itu Mas Haji. Kemudian untuk Kominfo sendiri? Ya, untuk Kominfo itu nanti pada actionnya. Jadi pelaksanaan kegiatan salah satunya untuk kegiatan penegakan hukum. Jadi termasuk kegiatan yang hari kita laksanakan hari ini. Ya, baik. Betul. Itu adalah kegiatan untuk penegakan hukum dari sisi sosialisasi. Baik, terima kasih Mas Anggit, penjelasan yang cukup singkat tapi jelas ya tentang DBHCHT di Kabupaten Purworejo. Dan kemudian ke Pak Cahyo dan Pak Haryanto. Sebenarnya
Kita sering kali membahas tentang cukai, tapi pasti ada saja pendengar, ada saja masyarakat yang mungkin pendengar baru, mungkin belum begitu paham. Sebenarnya cukai itu apa? Baik, ketentuan mengenai cukai itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Itu merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, yaitu bahwa cukai merupakan pungutan negara yang dibebankan atas barang-barang yang punya sifat dan karakteristik tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu bahwa konsumsinya perlu dibatasi, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya itu dapat menimbulkan efek negatif terhadap masyarakat dan lingkungan, serta pemakaiannya itu dapat dikenakan pembeban negara berupa cukai untuk keadilan dan keseimbangan. Terima kasih, seperti itu. Oke, mungkin bisa ditambahi oleh Mas Cahyo tentang cukai, Mas Cahyo? Ya, jadi memang cukai ini adalah pungutan negara ya. Jadi berbeda dengan hampir mirip dengan pajak. Jadi kalau cukai ini istilahnya pajak tidak langsung. Nah, gitu. Kalau pajak itu kan langsung ke wajib pajaknya. Nah, kalau untuk cukai ini kan pajak tidak langsung, dia terhadap barang-barang kena cukai, yang dikenakan terhadap barang-barang kena cukai. Jadi nanti akan dijelaskan lebih lanjut terkait apa itu barang-barang yang dikenakan cukai. Seperti itu, Mas Edi. Oke, baik, kembali lagi ke Pak Anggit, yang dimana DBHJHT di Kabupaten Purworejo memang dari kalau melihat nilai dari tahun 2024 ke 2025 ada kenaikan, Pak Anggit? Ya, alhamdulillah Purworejo itu termasuk kabupaten yang pendapatannya untuk cukai DBHJHT ya ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Di tahun 2025 ini total yang kita terima mencapai 17,1 miliar, Mas Adi. Jadi 17,1. Ya, cukup besar. Kalau di tahun 2024, Mas Anggit? Di 24 kemarin kita sampai akhir tahun di perubahan itu ada 14-an miliar lebih. Oke. Jadi penambahan yang cukup signifikan. Baik, itu penambahan yang signifikan di Kabupaten Purworejo. Berarti bisa dihitung atau bisa dikalkulasi, bisa diprediksi juga kalau penggunaan cukai di Kabupaten Purworejo bisa meningkat begitu. Artinya barang-barang yang kena cukai di Kabupaten Purworejo digunakan masyarakat Purworejo meningkat atau bagaimana penghitungannya, Pak Anggit? Ya, untuk DBHJHT ini kan kita Kabupaten Purworejo ini beruntungnya ada masyarakat yang membudidayakan tembakau. Kemudian ada industri hasil tembakau yang kemudian kita di kabupaten ini mendapatkan dana bagi hasilnya dari pemerintah. Kemudian tentunya dengan peningkatan pendapatan DBHJHT ini di Kabupaten Purworejo tergambar bahwa konsumsi rokok ya Pak ya untuk industri hasil tembakau ini di Purworejo ini meningkat itu Mbak Saji. Penerimaan cukainya. Nah, penerimaan cukainya juga meningkat ya. Iya. Dan baik, terima kasih untuk yang pengen gabung boleh di 081392696815 sekali lagi di 081392696815 yang ikut di channel YouTube Pemkab juga terima kasih yang sudah bergabung. Kembali ke Pak Cahyo atau mungkin Pak Haryanto bisa menjelaskan tentang BKC barang kena cukai. Silakan Pak Cahyo. Baik, barang kena cukai itu sudah diatur di undang-undang tadi nomor 39 tahun 2007 tadi, bahwa yang pertama adalah etanol atau etil alkohol, itu cukainya, besaran cukainya adalah Rp20.000 per liter. Yang kedua adalah MMEA, minuman mengandung etil alkohol. Itu ada golongan-golongannya, golongan A, B, dan C. Golongan A itu kadar alkoholnya di bawah 5%, golongan B itu antara 5 sampai 20%, dan golongan C itu di atas 20%. Sedangkan BKC-HT yang ketiga adalah BKC yang ketiga adalah HT, hasil tembakau. Itu ada sigaret, rokok, cerutu, tembakau daun, tembakau iris. Kalau zaman dulu ada, kalau saat ini sebenarnya ada satu objek cukai yang dikenakan cukai lagi Pak, yaitu MBDK, minuman mengandung pemanis ya dalam kemasan, bermanis dalam kemasan. Tapi saat ini belum berlaku. Kalau zaman dulu mungkin ya ada
gula dan juga minyak tanah. Nah, itu sekarang sudah tidak diberlakukan lagi. Seperti itu. Berarti untuk yang minuman pemanis belum dilaksanakan. Saat ini belum. Oke. Dan tahun kemarin sih sebenarnya sudah pernah mendengar juga tahun kemarin, tapi tahun sekarang pun belum dilaksanakan. Kira-kira mau diketok kapan ini untuk dilaksanakan? Tergantung DPR-nya. Baik, ke Mas Cahyo mungkin ke Mas Cahyo. Untuk BKC di Kabupaten Purworejo mungkin nanti bisa kolaborasi dengan Mas Anggit. Untuk di Kabupaten Purworejo seperti yang disampaikan oleh Pak Haryanto tadi tentang etil alkohol, otomatis kalau di Kabupaten Purworejo nggak ada Mas Anggit ya, karena itu kan bertentangan dengan Perda Miras gitu. Betul. Dan mungkin bisa dijelaskan di Mas Cahyo untuk Kabupaten Purworejo yang paling banyak itu di apanya? Jadi untuk di Kabupaten Purworejo sendiri itu bisa kami sampaikan ada sekitar 40 lebih ya pabrik rokok. Jadi memang untuk termasuk industri, yang rumahan. Ya, jadi untuk industri hasil tembakau di Purworejo ini termasuk daripada yang Temanggung, Wonosobo di bawah ke Bea Cukai Magelang itu termasuk banyak kalau untuk jumlahnya. Jadi memang industri hasil tembakau di Purworejo ini memang tinggi, Mas Haji. Gitu. Oke, kalau boleh di-spill dengan di kabupaten penghasil terbanyak tembakau yaitu Temanggung. Ya. Kalau kita tadi Pak Cahyo bilang ada 40, kalau Temanggung ada berapa sih? Temanggung Sekitar berapa? sekitar nggak nyampe 10 kayaknya. Iya, 4 ya, sekitar 4 itu. Jadi untuk DBHCAT itu kan dari tadi disebut dari Pak Anggit itu dari produsen hasil tembakau. Hasil tembakau betul. Sedang pabriknya ini untuk cukainya itu secara nasional itu 3% itu dari sesuai dengan Undang-Undang HKPD itu memang 3% dari keseluruhan pungutan cukai yang dari hasil tembakau dalam negeri. Jadi untuk Purworejo ini semakin meningkat karena ada industri tembakau tadi, bukan dari perusahaan rokoknya. Oke, baik. Kalau industri tembakau di Temanggung banyak Pak. Banyak ya. Lebih banyak dari Purworejo mesti. Iya. Oke, baik. Baik, kembali ke Mas Anggit bagian perekonomian Setda Kabupaten Purworejo. DBCHT di kabupaten itu dimanfaatkan untuk apa saja Mas Anggit? Dan tadi mungkin sudah di-spill juga tentang OPD yang terkait. Silakan Mas Anggit. Baik, terima kasih Mas Aji. Jadi untuk alokasi DBHJHT itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 72 2024 itu sudah dibagi-bagi dalam bidang kesejahteraan masyarakat. Pertama itu yang paling besar 50%. Kemudian di bidang penegakan hukum termasuk yang pagi hari ini kita selenggarakan sosialisasi itu 10%. Kemudian yang terakhir di bidang kesehatan itu berarti sisanya 40%. Jadi itu Pak Saji. Sementara untuk ketentuan tersebut pada pelaksanaannya di Kabupaten Purworejo ini terjadi pergeseran demikian karena memang ada beberapa kegiatan yang tidak bisa diselenggarakan secara penuh sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan, jadi kemudian ada beberapa yang bergeser. Untuk bidang kesejahteraan masyarakat ini mulai dari program peningkatan kualitas bahan baku. Nah, ini dilaksanakan oleh teman-teman di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Pertanian. Mereka memfasilitasi petani-petani kita yang budidaya tembakau. Kemudian berikutnya ada bidang juga untuk kesejahteraan masyarakat itu untuk peningkatan industri. Ini diberikan di Dinas Perinteran Senaker untuk pelatihan melinting, pelatihan blending, kemudian pelatihan jenis yang lain untuk sektor industri. Kemudian selain itu ada bantuan langsung tunai yang juga diberikan kepada masyarakat. Kemudian ada pelatihan-pelatihan untuk bina lingkungan, ini untuk masyarakat yang terlibat dalam industri hasil tembakau mulai dari hulu sampai hilir. Jadi ada dari keluarga petani, ada dari keluarga buruh pabrik rokok yang mereka diberikan pelatihan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Kemudian yang baru ini Mas Haji ada kegiatan baru di Purworejo tahun ini, yaitu untuk BPJS Ketenagakerjaan ini yang saat ini lagi hot gitu ya, artinya dibahas secara intensif antara kami pemerintah kabupaten dengan rekan-rekan BPJS Ketenagakerjaan. Itu ini khusus untuk pekerja-pekerja tembakau? Iya, yang terkait dengan itu. Jadi bahkan kami perluas untuk petani cengkeh ini juga, karena cengkeh itu kan menjadi bagian termasuk dalam salah satu ramuan gitu. Dan
masyarakat yang bekerja di sektor itu mereka berisiko tinggi terkait dengan kecelakaan kerja. Jadi kami berikan fasilitasi berupa BPJS Ketenagakerjaan. Itu Mas Haji. Oke, baik. Tadi untuk kegiatan sosial atau santunan sosial tadi yang pertama Mas Anggit 10% itu apa? Sosial ya? 10% 10% untuk Gakum. Oh, penegakan hukum gitu. Ya, Kalau ya. untuk yang kesejahteraan sosial? Kesejahteraan masyarakat itu Kesejahteraan masyarakat 50% alokasi. Oke, malah Iya. 50%. Nah, itu iya, saya belum cerita yang Gakum ini Mas. betul. Gakum sama kesehatan ya saya sampai lewat. Untuk Gakum, jadi kegiatan yang kita selenggarakan itu paling tidak ada 3 komponen, mulai dari sosialisasi semacam ini di radio kah, kemudian di baliho, kemudian di media sosial cetak, kemudian semacam YouTube dan lain sebagainya, medsos digunakan. Kemudian setelah sosialisasi diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Sandi, di teman-teman di Satpol PP mereka selenggarakan kegiatan pengumpulan informasi. Jadi apakah masih ada peredaran barang kena cukai ilegal di Kabupaten Purworejo, di wilayah hukum kita, apakah masih ada? Kalau ada di data dulu, kemudian berikutnya melangkah pada pemberantasan. Nah, pemberantasan ini sudah melibatkan rekan-rekan dari KPP Bea Cukai, kemudian dari aparat penegak hukum lain, kepolisian, kemudian kadang TNI juga kita libatkan untuk kegiatan operasi di lapangan. Jadi sifatnya kami Pemda itu membantu KPP Bea Cukai karena yang punya kewenangan untuk menindak itu di KPP Bea Cukai. Oke, dan sementara kalau kita flashback sebentar, kemarin setelah Lebaran kemarin ada satu kasus, satu peristiwa yang di Tol Pemalang, Mas Cahyo, yang mobil kecelakaan bersama bis itu kan ternyata dalamnya isinya rokok ilegal semua itu. Ribuan batang rokok ilegal itu, dan itu mungkin teguran sama Tuhan juga itu. Karena mereka pun ketika dengan barang-barang yang tidak sesuai dengan aturan mesti ada proses kemerungsung dia di akhirnya keluar tol aja dia akhirnya lawan arah. Betul, tapi ternyata setelah kecelakaan dengan bus dari Surabaya kan itu mengangkut teman-teman supporter dari Surabaya, ternyata dalamnya rokok ilegal semua itu ya. Makanya semuanya pendengar Irama FM, untuk pelaku usaha ataupun pengguna ya pokoknya untuk membantu pendapatan dari pemerintah juga, karena tidak serta-merta merokok itu merugikan, tapi ternyata ada satu sisi positifnya juga. Begitu. Dan mungkin kembali ke Bea Cukai. Saya satu lagi Mas Haji, ini yang belum saya sampaikan yang bidang kesehatan. Oke, ya, baik. yang terakhir kan bidang kesehatan itu porsinya menduduki berapa? Paling besar. Oh, malah paling besar gitu? Realisasinya saat ini di Purworejo itu dialokasikan sampai 66%, jadi 11 miliar lebih. 66%. Iya, apa saja? Pertama itu digunakan untuk pembelian alat kesehatan. Itu kita berikan ke puskesmas, kemudian ke rumah sakit umum daerah baik RSUD tipe C maupun tipe B. Kemudian juga ada jaminan kesehatan, ini yang diberikan kepada masyarakat. Jadi kalau tadi di bidang kesmas itu sifatnya lebih earmarknya lebih jelas, artinya ke masyarakat yang berkontribusi dalam industri hasil tembakau, petani, industrinya. Kemudian kalau yang kesehatan ini sifatnya seluruh, umum, seluruh masyarakat, seluruh berarti, masyarakat Kabupaten Purworejo bisa mengakses dana tersebut melalui fasilitas kesehatan, jaminan kesehatan yang diberikan. Itu Mas Haji. Oke, baik, terima kasih Mbak Nurul yang di 081392696815 terjawab sudah. Mbak Nurul kan menanyakan ada kesejahteraan masyarakat sebesar 50%, apakah itu untuk masyarakat biasa atau masyarakat yang pengguna rokok seperti itu. Berarti barusan bisa menjawab keterangan dari Pak Anggit ya. Bukan pengguna rokoknya, tapi mereka yang berkontribusi betul dalam industri hasil tembakau di Purworejo. Seperti pelinting, keluarga pelinting, petani tembakau begitu. Kemudian termasuk wilayahnya, jadi desa misal mereka masyarakat di desa itu ada industri hasil tembakaunya, makanya masyarakat di sana pun punya peluang untuk mengikuti pelatihan misalnya. Oke. Jadi tidak semua wilayah mendapatkan alokasi ini. Yang boleh mendapatkan alokasi itu kesehatan tadi, Mas Anggit ya. Umum, ya. Semua. Karena itu kan di pusat-pusat kesehatan masyarakat ya, di pusat-pusat kesehatan masyarakat yang bisa diakses atau bisa dimanfaatkan oleh semua masyarakat Kabupaten Purworejo. Nah, sekarang kembali ke Bea Cukai, kembali ke besaran
tarif bea cukai. Dan sebelum ke besaran, mungkin besaran cukai ya, mungkin beberapa waktu kemarin juga ada salah satu gubernur di Jawa Barat ya yang mengkritisi tentang tentang cukai. Seperti itu. Cukai ternyata dinaikkan pun makin ilegal. banyak juga, masih ilegal masih banyak juga, semakin naik masih ilegal masih banyak juga. Itu gimana solusinya? Mungkin bisa dijelaskan lewat sini. Silakan. Baik. Jadi tarif cukai itu sudah diatur di pasal 5 tahun Undang-Undang nomor 39 tersebut, bahwa paling setingginya adalah 57% dari harga jual eceran. Dan tiap tahun Ibu Menteri Keuangan ini sebenarnya juga menetapkan tarif HT, cukai HT. Jadi untuk tahun ini kita menggunakan Peraturan Menteri Keuangan nomor 96 dan 97 tahun 2024. Di situ dijelaskan beberapa tarif tentang tarif rokok SKT, SKM, KLM maupun KLB dan jenis rokok lainnya, seperti itu. Jadi untuk semakin tingginya kaitannya semakin tingginya pelanggaran dengan semakin tingginya tarif cukai, emang itu bisa ini Pak. Jadi jadi emang semakin tinggi cukai pasti akan menimbulkan PKC ilegal, karena masyarakat itu pasti tidak akan ridho, tidak akan senang untuk membayar pajak, seperti itu sebenarnya. Akan tetapi kita juga tiap tahun juga selalu berupaya untuk menekan peredaran cukai ilegal tersebut. Untuk tahun ini bahkan yang tahun kemarin itu kita menindak sekitar 3 jutaan batang rokok. Saat ini baru 3 bulan ini kita sudah menindak 2 jutaan batang rokok. Dan di Kabupaten Purworejo ini sudah dari 2 juta itu Pak, itu hampir 1,7-nya kita tindak di Kabupaten Purworejo. Seperti itu. Ternyata Purworejo cukup signifikan untuk kenaikan di BHJHT, tapi ternyata di rokok ilegalnya juga signifikan kenaikannya. Sekarang jalurnya mungkin ada yang lewat atas, lewat Pantura. Sekarang modelnya ada juga yang lewat Pantai Selatan, Dendeles. Tapi kemarin juga kita juga tidak menutup kemungkinan yang lewat jalur tengah. Kemarin kita juga berusaha menegah dari berapa ribu batang di dari kabupaten mana? Kabupaten Wonosobo. Oke. Ya, seperti itu. Baik ya, jalurnya memang di jalur selatan, tengah dan utara. Nah, itu adalah jalur untuk dari Jawa Barat ke Jawa Timur atau sebaliknya dari Jawa Timur ke Barat. Kalau dari hasil operasi kemarin, Mas Cahyo dan Pak Haryanto, itu paling banyak produksi rokok ilegal itu di mana sebenarnya? Jawa Barat, Jawa Timur atau Jawa Tengah? Kalau dari kalkulasi persentase kemarin. Kalau kemarin yang kita tegah itu semuanya habis dari Jawa Timur, Pak. Jawa Timur semua, gitu. Oke. Dan kalau yang Jawa Barat ke Timur belum ada, gitu? Nggak ada. Gitu. Baik, kemudian kita kembali lagi ke Pak Anggit. Secara khusus kegiatan di BHJHT di bagian perekonomian apa saja, Pak Anggit? Baik, terima kasih Mas Haji. Jadi dari saya tugas di perekonomian itu sudah hampir 3 tahun ini, dan ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan untuk kegiatan di kami. Di awal itu masih ada kegiatan-kegiatan penegakan hukum yang diselenggarakan di bagian perekonomian dan sumber daya alam. Mungkin Mas Cahyo, Pak Haryanto masih ingat kita ada kegiatan bareng ya dengan perekonomian di tahun-tahun 2022 atau 23 yang lalu. Tapi kemudian kegiatan tersebut sudah kami geser ke Satpol karena kami di sekretariat tentunya bukan fungsinya untuk menyelenggarakan penegakan hukum itu, jadi sudah digeser ke Satpol. Kemudian di tahun ini pun kami sudah mengurangi kegiatan yang sifatnya sosialisasi, jadi kami tugaskan penuh di Kominfo Stasandi. Dan untuk kami di sekretariat
tadi seperti saya sampaikan di awal, tugas kami lebih pada koordinasi kemudian untuk fasilitasi teman-teman dinas yang menyelenggarakan kegiatan ini. Jadi lebih fokus ke sana Mas Haji. Oke, baik, terima kasih juga yang udah gabung di nomor WA Irama FM di 0813-926-96815. Ini dari Mas Anton yang ada di Loano. Diberikan kemana saja Pak dana bagi hasilnya? Kalau boleh usul, para penjual rokok kalau bisa terkena bagi hasilnya. Kalau penjual dapat nggak sih DBHCHT itu? Sementara ini Belum nggih? Iya, belum. Kalau penjual belum Mas Anton nggih? Iya. Oke, baik, terima kasih Mas Anton untuk gabungnya, dan terima kasih juga yang udah ikut acara yang difasilitasi oleh DBHCHT Kabupaten Purworejo dengan leading sektor. Tadi ada teman-teman dari Kominfo Kabupaten Purworejo, dan hadir pada hari ini ada Mas Anggit dari bagian perekonomian Setda Kabupaten Purworejo, Mas Cahyo, dan Pak Haryanto dari Bea Cukai Magelang. Kita lanjutkan lagi obrolan kita masih terpaut dengan DBHCHT. Untuk Bea Cukai Magelang, nilai capaian penerimaan cukai bisa digambarkan, mungkin bisa disampaikan. Baik, terima kasih Pak Haji. Jadi realisasi pencapaian cukai Magelang ini dari tahun 2023 itu semakin naik. Jadi kemarin itu tahun 2023 dari target 260, realisasi 290 miliar. Sedangkan tahun 2024 kita target 374, kita mencapai 383 miliar. Dari 374 mendapatkan 83 miliar. Sedangkan tahun ini kita target 374 ya. Sama dengan tahun kemarin ya. Tapi dan triwulan pertama ini kita sudah mendapatkan 37%, Pak. Jadi kami optimis bahwa untuk pencapaian tahun ini pasti akan meningkat dan melebihi dari trajektori yang telah ditetapkan. Oke, baik, baru triwulan pertama ya. Padahal kita ada 4 triwulan, otomatis 33 bismillah. 33,7 yes, insya Allah tetap melebihi target ya. Dan sedangkan DBHCHT dari Bea Cukai itu sebenarnya hubungannya dengan pemerintah daerah itu apa? Baik, di BHCHT itu kan sudah ditetapkan besarannya itu 3% dari jumlah penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri. Itu di situ ada beberapa komponen, yaitu yang tadi yang disebutkan Pak Anggit bahwa 40% untuk kesejahteraan, 10% untuk gakum dan 5% untuk kesehatan. Di kami di Bea Cukai kami concern di 10% untuk penegakan gakum, yaitu di situ di 10% ini ada sosialisasi, ada operasi untuk sosialisasi yang biasanya sebelumnya itu menggunakan audiensnya itu bisa ribuan, ada yang konser untuk untuk saat ini tidak diperbolehkan Pak Haji. Okay. Jadi untuk sosialisasi tatap muka itu sekarang dilakukan 6 kali dalam 1 tahun, dan itu audiensnya antara 25 sampai 50 personel. Itu untuk sosialisasi. Oh gitu, mungkin lebih efektif betul ya, gitu. Itu karena kalau dengan konser itu kayaknya kurang efektif. Betul. Sehingga sekarang tetap muka lebih sedikit. Terus tadi ada juga yang media elektronik, terus media dalam jaringan seperti itu. Untuk operasi pemberantasan BKC ilegal itu dilakukan, tadi sudah disebutkan pengumpulan informasi itu dilakukan 3 kali, 3 kali maksimal 3 kali dari jumlah operasi bersama. Untuk saat ini kami sudah melakukan operasi pemberantasan bersama dengan Pemda Purworejo, dan alhamdulillah sudah ada penegahan, dan operasi pemberantasan ini minimal 12 kali Pak dalam 1 tahun, sehingga pengumpulan informasi bisa dilakukan lebih daripada 36 kali. Dan selain itu kita juga melakukan penilaian terhadap kinerja Pemda dalam melakukan alokasi DBHCHT, apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau belum, seperti itu. Oke, baik. Dan kemarin beberapa waktu lalu ketika ada talkshow juga dengan Bea Cukai Magelang, kayaknya untuk tahun ini Kabupaten Purworejo akan dijadikan kabupaten untuk pemusnahan.
Ya. Ada selintingan seperti itu, benar? Sebelumnya kan jadi di Karesidenan Gaduh ini kan kemarin bergiliran ya Pak. Betul. Nah, jadi mungkin tahun ini kayaknya Purworejo ya Pak Anggit. Ya, betul. Ya. Jadi Siap, itu siap, bisa menggunakan dana DBHJAT dan besarnya itu nanti tidak ditentukan di dalam PMK maupun KMK. Oke, baik. Terima kasih untuk yang udah gabung juga dari Iwan yang ada di Purworejo. Apa yang harus dilakukan ketika ada penjualan rokok yang ilegal? Kita harus melaporkan kemana selain ke Bea Cukai? Amankah buat pelapornya? Begitu. Baik. Dari Mas Iwan yang ada di Purworejo. Terima kasih Mas Iwan. Jadi informan itu pasti akan aman. Tugas saya itu adalah di kepatuhan internal dan penyuluhan. Kepatuhan internal itu memastikan bahwa anggota kami itu bekerja sesuai dengan kode etik. Jadi kami melakukan pencegahan. Jadi misalkan ada informasi-informasi seperti itu, informan pasti akan kami lindungi. Jadi kami tidak akan sebarluaskan informasi seperti itu. Jadi misalkan ada BKC ilegal yang Mas Iwan ketahui, tolong disampaikan kami ada nomor WhatsApp-nya 0811-264-0225. Oke, boleh diulang satu kali lagi? 0811-264-0225. Baik, itu Mas Iwan. Pokoknya Anda aman bersama Bea Cukai. Laporan Anda aman bersama Bea Cukai. Mungkin Mas Anggit, kembali ke Mas Anggit di BHCHT di Kabupaten Purworejo sampai hampir bulan keempat hampir selesai. Ini sudah penyerapannya Mas Anggit untuk terima kasih Mas Aji. Jadi sampai dengan bulan Maret ya, di triwulan pertama tentunya sesuai target di rencana operasi kami, paling tidak sudah sampai sekitar 25% itu seharusnya sudah terserap oleh teman-teman dinas untuk pelaksanaan kegiatan ini. Dan untuk DBHCHT, kalau kita amati dari pusat pun kita akhir-akhir ini ada satu kata yang sering muncul di antara kita di OPD ataupun di manapun lah tentang efisiensi. Apakah di BHCHT termasuk ada efisiensi, Mas Anggit? Ya, kebetulan untuk DBHCHT ini termasuk salah satu yang relatif aman, artinya kebijakan efisiensi tersebut tidak semuanya sumber anggaran dilakukan efisiensi, dan DBHCHT masih termasuk yang mendapat peluang untuk melaksanakan secara penuh kegiatan-kegiatan yang ada. Luar biasa. Jadi kalau ada efisiensi otomatis penerimaan DBHCHT akan menurun juga, tapi ternyata justru malah meningkat gitu Mas Anggit. Dan terima kasih juga untuk yang sudah gabung di YouTube PMK Purworejo. Siang hari ini Irama FM masih di acara Irama Live Talk menghadirkan narasumber hebat dari Bea Cukai Magelang dan dari bagian perekonomian Seda Kabupaten Purworejo yang secara langsung mengkoordinasikan tentang DBHJHT di Kabupaten Purworejo. Kembali lagi ke Bea Cukai. Nah, berapakah besaran tarif cukai hasil tembakau saat ini? Untuk saat ini berdasarkan PMK nomor 96 dan 97 itu sudah dijelaskan di situ SKT berapa. SKT paling rendah adalah 122 dan SKM paling rendah adalah 746 ya. Jadi di situ juga dijelaskan tarif dari KLB, KLM. Jadi banyak BKCHT di situ tarifnya Pak. Mungkin saya bacakan aja karena ini banyak banget. Kalau harus hafal ya berarti memang harus ujian nasional dulu. Ya seperti itu Pak. Jadi yang perlu dijelaskan, diperhatikan dari pendengar radio Irama, minta tolong dicek juga apakah Bapak Ibu itu melihat yang dikonsumsinya itu adalah SKT atau SKM, karena itu adalah tarif rokoknya, tarif cukainya itu sangat jauh berbeda seperti itu. Oke, baik. Dan ketika kita ngobrol tentang cukai, tadi ada etil alkohol, ada hasil tembakau. Kalau untuk pendapatan di Indonesia atau mungkin di Magelang aja lah, di Bea Cukai Magelang, tetap yang paling banyak dari yang hasil tembakau.
terbanyak adalah sebenarnya hasil tembakau, Pak. Jadi dari target kami dari 374 itu dari hasil tembakau itu hasil tembakau 370 berapa ini? 373 ya miliar. Betul. Jadi emang hasil tembakau ini memang sangat signifikan. Jadi dari target kami dipenuhi dari cukai hasil tembakau. Terima kasih kepada bapak-bapak yang mengkonsumsi. Padahal Pak Anggit bukan ya. Baik, untuk yang dimaksud dengan rokok tadi sudah di-spill sedikit, ada rokok ilegal, ada rokok yang resmi. Itu sebenarnya apa sih yang dinamakan rokok ilegal itu? Jadi rokok ilegal itu adalah rokok yang tidak sesuai dengan ketentuan di dalam undang-undang. Jadi yaitu rokok-rokok yang tidak mempunyai pita cukai atau rokok pita cukai polos. Jadi kemasannya itu di pita cukainya, Pak Aji. Yang kedua adalah rokok dengan pita cukai yang palsu. Yang ketiga adalah rokok yang tidak mempunyai pita cukai tapi tidak sesuai, yaitu dengan salah personalisasi dan juga salah peruntukan. Salah personalisasi seperti misalkan rokok perusahaan A dipakai untuk rokok perusahaan B. Sedangkan salah peruntukan itu misalkan rokok dengan isi kemasan 20 memakai pita cukai 12 seperti itu. Sedangkan yang keempat adalah rokok cukai bekas, pita cukai bekas. Jadi untuk saat ini Pak Haji, mayoritas penindakan kami adalah rokok dengan pita cukai dengan polos, kandungan sifat polos, tidak ada pita cukainya. Ini mungkin karena misalkan dia harus dengan melekatkan pita cukai, itu mungkin ada effort sehingga mengurangi margin keuntungan mereka. Betul. Sehingga mereka itu melakukan pelanggaran dengan rokok pita cukai polos seperti itu. Oke, baik. Ketika yang paling terakhir tadi dibahas yaitu pita cukai bekas, otomatis dia harus mengumpulkan pita cukai yang bekas, harus membayar orang untuk mengumpulkan, untuk menempelkan juga. Betul. Kalau terbanyak yang sampai saat ini ditindak oleh Magelang adalah yang polos tanpa pita cukai, begitu. Baik, kita lanjutkan lagi obrolan kita masih tentang cukai dan dana DBH-CHT di Kabupaten Purworejo. Nah, secara umum untuk ciri-ciri rokok ilegal, mungkin ini sering di plakat-plakat juga sering ada, di baliho-baliho juga sering ada, tapi masih ada aja orang yang belum teredukasi atau jarak tidak pengen teredukasi. Silakan. Ciri-cirinya yang jelas harganya pasti murah. Karena apa? Per batang itu cukai rokok itu adalah misalkan 746, harga jual eceran tertinggi adalah 1485. Jadi hampir separuhnya itu cukai rokok. Jadi misalkan tidak pakai cukai, pasti harganya lebih murah, pasti murah. Jadi kalau cukai beli rokok dengan harga murah itu diindikasikan adalah rokok cukai yang ilegal. Yang kedua mungkin dengan dia mereknya itu abal-abal yang tidak terkenal, ataupun misalkan agak terkenal itu ngikutin atau mirip-mirip dengan rokok-rokok cukai yang terkenal seperti itu, Pak. Jadi dengan harga yang dengan dia tidak membayar cukai, itu pasti harganya sangat murah. Itu udah indikasi bahwa itu ada rokok cukai ilegal. Oke, baik. Satu lagi tentang rokok ilegal. Kalau tadi sudah dibahas tentang cukainya, tentang ciri-cirinya, sekarang adalah tentang bahaya pengkonsumsiannya. Sebenarnya kalau kita lihat di rokok ilegal ataupun rokok yang legal, semuanya sudah dikasih warning sebegitu keras. Tapi ternyata apakah sama tingkat keburukan atau tingkat keburukan bagi kesehatan ketika saya mengkonsumsi yang ilegal atau saya yang mengkonsumsi yang legal? Silakan. Jadi bahaya rokok ilegal ini sangat berbahaya. Karena apa? Untuk rokok yang legal itu saja sudah berbahaya. Padahal itu dilakukan uji laboratorium. Jadi apalagi yang ilegal itu tidak melakukan uji lab sehingga tidak diketahui kadar nikotin ataupun kadar tarnya, seperti itu. Dan juga berbahaya juga untuk penerimaan kami, Pak. Dengan mengkonsumsi rokok ilegal, penerimaan kami jelas tidak akan tercapai. Dan itu
penerimaan akan kembali lagi menjadi ke rakyat dengan DPHJHT seperti itu. Jadi banyak dampaknya apabila kita mengkonsumsi rokok ilegal. Oke, baik. Jadi korelasinya sangat erat begitu ya dari ketika kita mengkonsumsi rokok yang legal auto untuk DPHJHT Kabupaten Purworejo akan meningkat seperti yang sudah terrealisasi di tahun-tahun sekarang. Peningkatan cukup signifikan untuk Kabupaten Purworejo. Mungkin ke Mas Anggit, apakah peningkatan dari DPHJHT di kabupaten dari 2023 ke 24, 24, 25 dan nanti 25 ke 26 itu ada target nggak sih kalau di Pemkab, Mas Anggit? Ya, kalau kami tidak ada target, tentunya ini sifatnya dana transfer dari pemerintahannya. Pendapatannya berapa yang dikumpulkan Pak Haryanto dan timnya, kemudian nanti kami sesuai persentasenya akan mendapatkan alokasinya. Dan memang dari Bea Cukai pun tidak ada klausul yang harus masuk sekian di Kabupaten Purworejo ada, secara nasional ada dan juga Kabupaten Magelang juga ada. Itu ada targetnya tadi Pak, targetnya selalu meningkat sehingga dari realisasi penerimaan kan sebesar 3% kembali ke masyarakat seperti itu. Kalau yang ke kabupaten misalkan ada tadi tempat sentra produksi tembakau tadi Pak, misalkan diperluas, itu akan menaikkan DPHJHT di kabupaten tersebut. Oke, baik. Dan kita kembali lagi ke masalah cukai. Pernahkah Bea Cukai Magelang melakukan penindakan atas rokok ilegal? Ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa untuk tahun ini sudah hampir 2 juta lebih ya. Untuk tahun ini sudah 2 juta lebih batang rokok yang kami tindak, dan itu juga hampir mayoritas dari Purworejo. Dan kami juga sudah melakukan menyidik pelanggarnya. Ada berapa SPDP Mas Cahyo? Ada 5 SPDP tahun 2024. Jadi 2024 itu ada 5. Jadi dari pelanggar-pelanggar itu sudah kita sidik dan P21 dan diserahkan ke kejaksaan. Seperti itu Pak Haji. Oke, baik. Dan kita masih bicara atau masih membahas tentang rokok ilegal, DPHJHT dan cukai. Apa saja sanksi atas penyalahgunaan atau pengguna, paling enggak pengguna rokok ilegal? Produsen jelas, ya produsen jelas, izin jelas dicabut dan lain sebagainya. Mungkin ini untuk pengguna. Pak Cahyo, mungkin. Baik. Dapat kami jelaskan terkait sanksi bagi penyalahgunaan atau rokok ilegal ini. Untuk pengusaha pabrik Mas Haji atau importir itu yang melekatkan pita cukainya tidak sesuai dengan pita cukai yang diwajibkan, menyebabkan kekurangan pembayaran cukai itu wajib melunasi cukainya. Terus juga dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda, itu besarannya 2-10 kali dari nilai cukai yang seharusnya dilunasi. Jadi kalau untuk pengusaha atau importir tadi, kalau melekatkan pita cukai tidak sesuai itu kena denda. Terus juga ini misalkan setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dilekati pita cukai, artinya ini rokok polos, itu dipidana. Oke. Ancaman pidana penjaranya 1-5 tahun dan atau pidana denda 2-10 kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar. Ada juga orang yang menawarkan, menjual atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan lainnya kepada yang berhak atau membeli, menerima atau menggunakan pita cukai yang bukan haknya. Ini maksudnya adalah salah personalisasi tadi. Ancaman pidananya 1-5 tahun dan atau pidana denda 2-10 kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar gitu. Jadi memang pelanggaran ini ancamannya pidana dan juga denda, Mas Haji. Oke, baik, terima kasih Mas Cahyo. Jadi mungkin saya tambahkan Pak. Jadi untuk pasal-pasal yang genap di Undang-Undang Nomor 39 tersebut itu bisa dilakukan UR ultimum remedium. Jadi bahwa pidana itu merupakan langkah terakhir dalam pidana langkah terakhir dalam penegakan hukum. Jadi bisa dilakukan UR. Tapi untuk pasal-pasal yang ganjar yang 53, 55 dan 57 yaitu yang tentang palsu dan juga
dan juga bekas itu tidak bisa dilakukan ultimum remedium. Oke, baik. Tadi disebut sama Mas Cahyo, kalau ada rokok impor gimana Mas Cahyo? Cukainya gimana kalau rokok impor? Tadi didenda. Oh, didenda. Kalau dilekati pita cukai tidak seharusnya tadi denda, ancamannya denda gitu. Oke. Kalau pajaknya, kalau rokok impor itu apa saja kecuali cukai? Tentu Pajak impor juga ada. pajak rokok ya. Iya, biaya masuk dan Biaya masuk ya. tetap ada, gitu? PPN impor PPH itu ya. ada, Pak. Oke, kecuali cukai juga harus ada. Betul. Iya, itu wajib. Betul. Baik, mungkin di closing statement sesi terakhir ngobrol-ngobrol kita dimulai dari Mas Anggit, bagian perekonomian Setda Kabupaten Purworejo. Sebelum nanti kita pamitan bareng, harapan Pemkab dengan DPHJHT, silakan Mas Anggit. Baik, terima kasih Mas Haji. Jadi harapan kami tentunya pendapatan cukai yang kemudian nanti ditransferkan kepada daerah ini terus meningkat, bukan berarti kemudian konsumsi Rokoknya itu meningkat. karena konsep cukai kan membatasi konsumsi, iya. tapi lebih pada bagaimana penegakan hukum di masyarakat ini lebih bisa berjalan, artinya tidak lagi banyak peredaran barang kena cukai di wilayah hukum Kabupaten Purworejo. Jadi itu kami berharap penegakan hukumnya bisa berjalan, pendapatan cukainya bisa terus bertahan, kemudian ini nanti bisa dialokasikan kembali kepada masyarakat baik dalam bentuk layanan untuk kesejahteraan masyarakat, kesehatan dan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya. Kemudian yang kedua ini kami berharap bahwa alokasi dari DPHJHT ini semakin bisa match begitu Mas Haji dengan kebutuhan di masyarakat, baik dari sisi kesehatan mungkin puskesmas A butuh alat apa, puskesmas B butuh alat apa, artinya ada perbedaan kebutuhan di masyarakat kita di masing-masing layanan. Kemudian di sektor pertanian, petaninya butuh apa, kemudian di industri butuh pelatihan apa, ini bisa match dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang terakhir tentunya kita bisa salurkan DPHJHT ini untuk dua hal, mulai dari masyarakat yang nantinya memang mereka butuh mereka terlibat dalam industri hasil tembakau di hulu hilirnya, kemudian juga kita bisa mampu mengendalikan eksternalitas dari efek rokok tadi yang disampaikan, ada bahaya dari konsumsi rokok. Itu Mas Haji. Oke, baik, terima kasih Mas Anggit, cukup jelas closing statement dari Mas Anggit. Sekarang dari Pak Arianto silakan. Baik. Para pendengar Irama FM di mana aja berada, kami dari Bea Cukai meminta untuk misalkan mengkonsumsi rokok, konsumsilah rokok yang legal. Jangan mengkonsumsi rokok yang ilegal. Karena apa? Itu akan merugikan pada dirinya dan juga pada negara, terutama dalam penerimaan. Dan apabila ada menemukan rokok ilegal, harap hubungi kami, harap memberi informasi kepada kami lewat WA 0811-264-0225. Terima kasih. Oke, baik. Yang terakhir dari Mas Cahyo mungkin, Mas Cahyo silakan. Baik, menyambung tadi terkait penegakan hukum. Jadi ini memerlukan dukungan partisipasi dari seluruh pihak ya, dari masyarakat yang mengetahui adanya peredaran rokok ilegal dapat menginformasikan kepada kami, terus juga dari konsumen, pilihlah rokok-rokok yang legal, jadi kenali ciri-ciri rokok ilegal jadi supaya dapat menghindarinya. Terus juga dari berbagai pihak lah ya untuk senantiasa mendukung program Gempur Rokok Ilegal ini. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih pendengar Irama FM yang sudah gabung di 88,5 Irama FM, yang sudah gabung di 081392696815 juga saya ucapkan terima kasih. Yang sudah ikut gabung di YouTube PMK Purworejo juga saya ucapkan terima kasih. Semua teman-teman dari Kominfo Stasan di Kabupaten Purworejo yang sudah memfasilitasi acara ini juga terima kasih teman-teman semua dari kru Irama FM. Dan khusus untuk narasumber dari Mas Anggit bagian perekonomian Setda juga terima kasih. Mas Cahyo, Pak Arianto juga dari Bea Cukai Magelang juga saya ucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa di perjumpaan yang akan datang, di sosialisasi yang akan datang. Dan selamat menjalankan tugas kembali ke pangkalan lagi Mas Cahyo, Mas Anggit dan Pak Arianto untuk melanjutkan pekerjaan. Dan terima kasih semua pendengar Irama FM. Makasih Mas Panji. Terima kasih juga Mas Wiki, Mas Yadi, Mbak Ayu juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.